Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-10 ya, hari ini kita akan membahas mengenai perangkat lunak TIK terkini. Jadi, apa saja sih software yang ada sampai saat ini ya? Jadi ada 3 jenis software. Kemudian dari perkembangan perangkat lunak sendiri, bentuk yang paling primitif atau yang paling awal ya, terbentuknya suatu perangkat lunak itu diawali dengan penggunaan aljabar Boolean. Nah, di sini eh, seperti yang direpresentasikan sebagai bilangan biner. Kalau kita belajar matematika, kita belajar bilangan biner itu ada dua jenis ya, yaitu nilai satu atau yang nilainya true, benar, dan juga nilai nol yang berarti adalah salah atau false. Nah, kemudian dari bilangan biner tadi, bilangan binary digit atau bit, itu dikelompokkan menjadi 4 bit, 8 bit, 2 byte atau 16 bit, dan juga 32 bit. 4 bit itu disebut sebagai nibble, kemudian 8 bit itu byte, kemudian 16 bit atau 2 byte itu adalah word, dan double word itu 32 bit. Nah, dari kelompok-kelompok bit ini nantinya disusun ke dalam struktur instruksi seperti penyimpanan, transfer, operasi aritmatik, kemudian operasi logika, dan bentuk bit lain yang diubah menjadi kode yang dikenal sebagai assembler. Jadi kalau dulu komputer itu mengenalnya kode-kode bit seperti ini, angka 0 dan angka 1 yang dijajar-jajar dalam 4 bit, 8 bit, 2 byte, dan 32 bit. Itu adalah kode-kode mesin ya. Kemudian karena kode-kodenya tersebut itu cukup menyulitkan, kemudian sulit dihafal, kemudian juga aturan formatnya cukup membingungkan, sehingga lahir bahasa pemrograman tingkat tinggi yang seperti bahasa manusia atau sudah ditulis dalam bentuk bahasa Inggris ya. Nah, jadi semakin tinggi tingkat eh, bahasa pemrograman tersebut, itu semakin dia menyerupai bahasa manusia. Kalau di awal tadi kan eh, bilangan biner yang terdiri dari 0 dan 1 itu adalah kode komputer. Kalau komputer zaman dulu itu ya ketika kita membuat bahasa pemrograman itu dari angka 1 dan 0. Kemudian seiring berkembangnya teknologi, maka bahasa pemrograman menjadi semakin tinggi tingkatannya, sehingga sudah menyerupai bahasa manusia. Kemudian jenis perangkat lunak sendiri ada 3 macam. Yang pertama ada sistem operasi, kemudian ada perangkat lunak bahasa, dan juga program aplikasi. Untuk bahasa pemrograman, itu merupakan perangkat lunak yang bertugas mengkonversi atau mengubah ya arsitektur yang sudah dirancang oleh manusia ke dalam bahasa komputer. Jadi karena kita kan bahasa manusia, jadi kita merancang algoritmanya dalam bahasa manusia atau dalam bahasa Inggris ya. Kemudian nanti bahasa pemrograman itu akan mengubah bahasa yang sudah kita rancang agar dapat dibaca oleh komputer. Nah, untuk membaca eh, atau merubah algoritma tersebut disebut sebagai bahasa pemrograman. Contohnya ada BASIC, COBOL, Pascal, C++, kemudian ada Fortran. Kemudian untuk sistem operasi, itu ketika kita pertama kali menghidupkan komputer ataupun PC ya, itu pertama kali yang muncul atau menjalankan sistem operasi, itu adalah sistem operasi tersebut. Dia tugasnya untuk mengatur secara keseluruhan setiap proses dari komputer, kemudian menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, dan memanajemen penggunaan memori, serta memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuaian.
Jadi tugas sistem operasi tadi menerima inputannya dari user ya, bisa dari mouse, kemudian keyboard dan seterusnya. Kemudian dia akan memproses inputan tersebut menjadi sebuah keluaran. Kemudian dia akan menampilkan keluaran atau output ke peralatan yang bersesuaian. Misalnya mau menggunakan peralatan media cetak berupa scanner ataupun sorry printer ya, ataupun yang lain, atau speaker dan seterusnya. Itu adalah media keluaran. Contoh dari sistem operasi sendiri ada DOS, kemudian ada Unix, ada Windows, IMB, OS, dan juga Apple System. Kemudian utility, ini adalah sistem operasi juga, tetapi dia punya fungsi tertentu. Misalnya, sistem operasi untuk pemeriksaan perangkat keras. Kemudian untuk memeriksa disket yang rusak, tetapi bukan rusak dari segi fisik ya, melainkan dari eh, memorinya. Kemudian mengatur ulang isi hard disk, baik untuk partisi maupun di FRAC. Kemudian ini beberapa jenis sistem operasi tadi. Ada Windows, ada iOS, kemudian ada Apple, dan seterusnya. Untuk sistem operasi, itu tugasnya untuk mengendalikan program kerja komputer secara mendasar. Yang seperti saya sampaikan tadi, dia mengatur media input. Jadi dia menerima inputan, kemudian memproses inputan tersebut, dan mengeluarkan output. Selain itu juga dia mengatur memori dan penjadwalan proses. Ini contoh-contoh sistem operasi. Ada DOS, Microsoft Windows, Linux, Unix, Macintosh, dan FreeBSD. Kemudian perangkat lunak yang dikembangkan oleh perusahaan dari IBM ya. Dia mengeluarkan sistem operasi dari cloning IBM yang saat ini dia terbagi menjadi dua macam, yaitu sistem operasi komersil yang dibuat oleh Microsoft dan bersifat freeware yang dikembangkan oleh peneliti dari seluruh dunia. Jadi sifatnya open source. Jadi kalau yang alirannya komersil, kalau komersil dia sifatnya adalah open source. Jadi bisa dimodifikasi. Kemudian untuk perangkat lunak bahasa atau bahasa pemrograman, fungsinya tadi untuk menerjemahkan ataupun mengkonversi instruksi yang ditulis oleh manusia ke agar dimengerti oleh komputer. Jadi ini manusia ya, yang ditulis oleh manusia agar diterima dan dimengerti oleh komputer. Contohnya tadi ada Basic, COBOL, Pascal, C++, dan Fortran. Kemudian macam-macam perangkat lunak bahasa, dari mulai bahasa tingkat rendah, ini hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Karena tadi menggunakan bilangan biner ya, kode-kodenya hanya 1 dan 0 saja. Contohnya ada assembly language, ada RPG atau Rapid Program General. Kemudian ada bahasa tingkat menengah, ini sudah menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian sudah ada singkatan ya dari bahasa sehari-hari tersebut. Contohnya ada program Fortran atau formula translator. Kemudian bahasa tingkat tinggi ini sudah menggunakan bahasa sehari-hari dan sudah dikembangkan dalam bahasa sehari-hari. Contohnya ada Basic, kemudian COBOL, dan juga Pascal. Kemudian untuk program application, ini adalah program paket yang telah dirancang khusus, jadi untuk kebutuhan khusus. Misalnya word processing, berarti dia programnya khusus untuk pengolah kata. Kemudian ada program database, ada program spreadsheet, program CAD atau Computer Aided Design, dan program layout artikel atau publisher
dan aplikasi multimedia. Untuk word processing, ini program aplikasi khusus untuk pengoperasian teks. Contohnya ada WordStar Professional, ada WordPerfect, ada QWriter, ada Microsoft Word, dan WordStar. Jadi hanya khusus untuk menangani pengolahan kata ya. Kemudian program database, ini fungsinya untuk merancang dan membuat database. Contohnya adalah Microsoft Access, SQL Server, MySQL, dan Oracle. Kemudian program spreadsheet, ini program aplikasi yang fungsinya untuk eh, menghitung ya, untuk perhitungan, kemudian biasanya digunakan pada bidang keuangan dan pembukuan. Contohnya ada Lotus, ada Microsoft Excel, Quattro, Superchick. Kemudian program komputer aided design, ini fungsinya untuk media lukis atau desain ya. Ada AutoCAD, ada program ProDesign, ada CorelDRAW, dan Adobe Photoshop. Kemudian program layout artikel, ini untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media cetak. Jadi untuk membuat cover seperti cover buku, cover majalah, dan seterusnya. Itu kita bisa buat di PageMaker. Ada Ventura, Harvard Publisher, Newsmaster. Kemudian aplikasi multimedia, eh, karena dikatakan multimedia, dia bisa digunakan dalam berbagai bentuk ya. Misalnya gambar, suara, film, ataupun video. Karena sifatnya multi. Jadi media apa saja bisa diproses dalam aplikasi ini. Kemudian format-format digital multimedia. Nah, untuk aplikasi multimedia juga bukan hanya aplikasi yang digunakan untuk mengeplay ya atau memutar video saja, tetapi aplikasi yang digunakan untuk mengedit atau membuat video itu juga termasuk aplikasi multimedia. Kemudian format digital multimedia yang pertama ada MIDI atau Musical Instrument Digital Interface. Ini pertama kali diperkenalkan tahun 83 pada perusahaan Ronald, Yamaha, dan Koch. Bentuknya mirip seperti organ elektrik yang bisa memainkan alat musik. Kemudian ada MP3. Ini formatnya berbeda dengan MIDI. Kalau MIDI tadi instrumen, tetapi kalau MP3 bisa merekam suara penyanyinya. Kemudian ada MPEG, Moving Picture Expert Group, format yang disusun oleh ahli dari berbagai penjuru dunia untuk format multimedia. Kemudian ada AVI, Audio Video Interleave. Ini dibuat oleh Microsoft dan mudah dipindah pada aplikasi buatan Microsoft lainnya, seperti Word dan juga PowerPoint. Kemudian ada QuickTime, ini sama seperti AVI, dan juga bisa digunakan di komputer berbasis Intel manapun. Kemudian ada Mac QuickTime, yang menyaingi AVI, karena tingkat kompresinya lebih baik. Kemudian fungsi perangkat lunak atau software, ini berisi instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer untuk kegiatan seperti menghitung, menggambar, dan menghasilkan suara. Sehingga ada komunikasi antara komputer dengan pemakai. Ya sama seperti software-software yang kita gunakan di handphone ataupun di laptop kita ya. Ada software yang khusus, ada yang umum. Jadi dia bisa melakukan instruksi yang instruksinya pastinya melalui user ya. User memberikan instruksi ke komputer agar software tersebut bisa melakukan kegiatan. Mau kegiatan menghitung, menggambar, menghasilkan suara, dan seterusnya. Mungkin itu materi hari ini mengenai perangkat lunak TIK terkini. Untuk selanjutnya silakan dipelajari kembali untuk materi mengenai
perangkat lunak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.